Oh my god, we're 30. 30. Tuh om-om yang dulu aku bilang umurnya 30 tuh sekarang aku lagi. Jadi temanya Apa yang kita lessons learned di umur 30 ya, atau ya. kayak pesan buat yang usia 20 tahun. Siapa tahu bisa menjadi ketenangan. Ya gitu deh, oke. Ya, karena itu. Oke. Let's start aja. Let's start. Halo Ibu. Halo Bibu. Putih-putih kita hari ini temanya. Iya, halo yang nonton. Ini podcast pertama ya? 2026. Enggak, kalau posting yang satunya. Iya. Tapi kalau rekam iya. Oke, ini recording podcast pertama di 2026. Kita terakhir 2025 tuh bahas apa ya? 2026. Ya. Resolusi ya? Resolusi 2026 Oke. yang lumayan rame. Halo, Ya, welcome ya, buat yang welcome. baru datang dari video itu. Karena announcement suamiku bakal masuk Apple Oh, Academy iya, ini iya. naik banget di TikTok. Puji Tuhan. Gitu. Nanti next video mungkin dia sudah di Apple Academy, Betul. jadi dia bisa sharing-sharing Sudah jadi sedikit. murid. Sudah menjadi murid. Intern, iya. intern. Intern. Oke. Ya gitu. Tapi in betweens itu kita disetuk bikin satu video lagi Iya. ya. Kenapa? Kenapa kita bikin video itu? Kenapa temanya ini? Kenapa? Karena kita berdua sudah berumur 30 tahun sekarang. Iya. Istriku baru masuk kepala 3 berapa hari yang lalu ya? Baru seminggu kayaknya ya. Nggak nyampe seminggu sih. Nggak nyampe ya? Ya hampir seminggu lah. Ya, hampir almost a seminggu. week lah. Jadi selamat memasuki umur baru. Makasih. 30 is the new 20 katanya. Amin. Tapi aku ya terlihat sedih ya masuk 30, cuman nggak tahu kamu waktu masuk 30 apa sayang rasanya waktu nonton 30 perasaanmu? Aku cuma ngerasa kayak aduh. Tuh om-om yang dulu aku bilang umurnya 30 tuh sekarang aku lagi. Sekarang kayak misalkan kemana ya? Kita nggak terlalu suka party ya. Maksudnya event waktu di Bali paling kita ke bar hitung jari lah 2-3 kali ya. Kita nggak sering-sering banget lah. Tapi ada yang namanya yang apa sih yang anak tuh yang kayak Oh, Tiger something. Tiger atau apa Ya, itu kan cuma boleh untuk under 30 kan. Aku waktu masih umur 28 tuh kayak, "Oh, aku masih boleh nih, masih Someday boleh masih nih." bisa. Iya. Udah nggak boleh sekarang. Udah masuknya gila. udah adult sekarang, udah bukan yang adult lagi. Udah tua. Cuman kita tuh ini ngomong-ngomong soal Bali karena inget nggak tetangga kita? Waktu itu kan ada satu hari aku ngobrol sama mereka tapi kamu lagi kerja. Terus habis itu nanya, "Kamu berapa sih Kak umurnya?" gitu. So aku nanya mereka dulu, "Emang kamu umurnya berapa?" gitu. Yang satu 25, yang satu 22 kalau nggak salah. Muda banget. Terus aku bilang, aku 29. Hah? Kakak udah mau 30? Aku kira kakak 26, dia bilang gitu. Kita masih muda. Iya, Terus aku iya. jadi yang kayak, oh my god, iya ya kita udah tua banget. udah Gara-gara tua. itu aku kayak agak ketampar gitu. Benar. Aduh. Ya, kalau aku kemarin aku tuh Gimana? lebih nervous sayang masuk 30 to be honest. Aku gak tahu kenapa kayak apa ya, waktu kayak teenager ke 20 tuh aku excited of what's to Oke. come. Terus tiap kali ulang tahun ke 20, even kayak kemarin ulang tahun ke 29, aku tuh kayak excited, oh my god, kayak there's so much to look forward to, kayak adventure lain sebagainya gitu. Tapi aku gak tahu kenapa umur 30 ini aku kayak agak lebih anxious sedikit. Ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena bertambah tua. Terus juga aku menetapkan diriku sendiri 30 udah mulai harus lebih serius nih menjalani hidup gitu. Maksudnya udah harus mulai settle, memikirkan masa depan gitu. Tapi intinya aku agak anxious. Cuman ya orang-orang tuh pada bilang kayak ya 30 is the new 20, kayak it's gonna be 20 with money katanya gitu. Amin ya gitu. Jadi ya moga-moga betul apa yang Ya. orang-orang bilang ini gitu yang aku rasakan. Gak apa-apa, bagus tapi kita sudah masuk umur 30. Ya, diizinkan untuk masuk umur 30, betul, nyampe loh betul, puji ya. Tuhan. Bersama-sama di umur 30. Betul. Berarti kita udah 10 tahun bersama ya. Actually ya, Lama ya. hampir 10 tahun. Pokoknya soalnya ulang tahun pertama aku tuh 21 sama kamu kalau nggak salah. Ya. Tapi 20 tuh kita udah datang ke ulang tahun satu Ya, sama lain. betul. Nah, aku udah kayak datang ke ulang tahun, maksudnya ngerayain sama kamu datang ke acara ulang tahun 20 aku. Betul. Gitu ya. Ya. Sepertiga hidup nih. Sepertiga hidup udah Lama lama juga. Oke, good. Jadi temanya akan seputar kurang lebih ke situ nih kita ya. Iya, mesti seperti di judul. Iya. Kan kita udah 30 nih ya. Betul. Kami adalah kakak-kakak berusia 30 tahun. Atau adik-adik berusia 30. Ada berusia 30 tahun. Bisa yang aja. dengerin ya. Kayak nonton lebih tua. Iya, cuman ini mungkin lebih yang kayak mungkin kayak apa yang kita lessons learned di umur 30 Iya, atau iya. kayak pesan buat 20 years us, old us, gimana sih?
usia kita yang masih 20 tahun tuh buat adik-adik mungkin di sini yang usia 20 tahun Iya, kayak apa iya. sih yang kita pelajarin waktu Apa yang kita pelajarin ya umur biar 30. siapa tahu Umur bisa menjadi apa ya, ketenangan. Nggak tahu lah. Ya. Ya gitu deh. Oke, Ya karena dah. itu. Oke, Let's start aja. let's start. Ada berapa yang mau kita bahas hari ini? Aku 3, kamu 3. Oke, aku 3, kamu 3. Siapa dulu? Sweet deh, sweet deh. Oke. Kita mau 3-3 apa 1-1? Satu. Oke, ya. Kamu dulu berarti. Itu aku ya. Ya udah, oke. Mari aku pakai catatan dulu, bentar, Oke. bentar. Sebenarnya tadi aku mikir ada 4, cuma 3 aja ya. Kalau sempat 4 bisa kita bahas. Oke. Aku, lesson pertama adalah belajar early tentang financial as soon as possible. Oke. Kalau aku itu. That's good, that's good. Ya, karena uang masuk sama uang keluar tuh matters gitu loh. Benar. Kayak karena mungkin aku belajar finance-nya di awal banget karir. Dari gaji pertama aja tuh aku udah bisa membiasakan diri untuk mengelola kayak seberapa yang aku mau pakai buat kebutuhan, seberapa yang mau pakai buat senang-senang, berapa yang buat nabung gitu. Ya. Jadi at least meskipun mimpiku belum gede-gede banget ya, selama ini aku belum yang kayak nabung buat rumah, kan banyak yang udah kayak gitu ya, seumur 20 kayak nabung buat rumah ini. Aku belum ada kayak yang segede gitu sih, cuman hampir semua yang kayak aku inginkan itu tercapai karena Puji aku Tuhan. mengatur financialnya salah satunya menurut aku dengan oke. Puji Tuhan. Contoh misalkan kayak satu hal aku banggain banget sayang bisa lasik. Klasik ya. Iya, karena aku mimpi bisa lasik dari aku umur 19 tahun. Enggak 19 tahun deh, pokoknya dari tahun 2019, sorry bukan Oke. 19 tahun. Terus ya udah, jadi begitu pas pertama untungnya karena aku udah mengerti tentang financial, aku jadi bisa nabung dan itu bisa terjadi dengan cukup cepat gitu loh, nggak nyampe berapa tahun udah tercapai dengan gaji karyawan normal pada umumnya gitu, bukan kayak gaji-gaji yang kayak surprise. Biar suamiku batuk dulu. Nah, gitu. Jadi itu sih menurutku, karena sayang aja aku pernah ngedenger kayak beberapa podcast dari kayak orang-orang yang lebih sesepuh dan lebih pintar daripada kita yang ngomongin soal uang tuh, mereka pernah cerita kayak ada juga yang cerita kayak iya aku tuh waktu sebelum merit dia kayak uangnya kemana gitu, kayak terus dia agak nyesel kayak tahu gitu sebenarnya uangnya bisa ditabung gitu atau segala macam, bukannya nggak boleh spending ya, tapi dia pingin spendingnya lebih bijak gitu. Nah aku juga berpikir kayak untungnya selama ini uang yang masuk itu coba aku atur dengan bijak sehingga aku mendapatkan apa yang aku mau, tapi juga menabung untuk hal-hal yang lebih besar, tidak berhutang. Puji Tuhan menuju umur 30 net worth-nya positif, bukan negatif gitu ya. Gitu. Jadi menurut aku sih as soon as you start your career, biasanya di umur 20-an would be very nice kalau misalnya udah bisa nge-set up financial literacy dan ngatur keuangan dari early on, karena itu akan membantu banyak banget apapun dalam hidup. Ya. Termasuk juga mau menikah, mau relationship dan lain sebagainya itu kan butuh uang ya. Semua orang, kita nggak usah munafik bahwa kita butuh uang gitu. Kalau aku itu yang pertama. Nice. Wow, berat sekali. Emang kamu apa, coba kamu Aku punya? apa ya? Oh, kalau aku jadi malu. Soalnya nggak seberat kamu. Udahlah Nggak, sayang. kalau aku cuma yang pertama adalah it's never too late. It's not too late, kayak kalau looking back lagi, dulu tuh suka ngerasa udah terlalu tua buat ini, udah terlalu tua buat ini gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang istilahnya mungkin karena sebenarnya bahkan umur orang lulus kuliah itu berapa sih? 22 ya? 21, 22. Gitu. Jadi 25 aja tuh rasanya udah kelewatan banget gitu loh. Konteksnya adalah kamu mulai berkarir umur 24 kalau nggak salah ya. 24, 25 aku baru. Jadi istilahnya aku cuma mau bilang kayak konteks juga aku lulus kuliah baru umur 23 kan. Jadi jarak aku dari lulus sampai cari kerja sebenarnya normal, cuma lulusnya agak lama lulusnya kan. agak lama. Ya, cuma maksudku ya it's never too late sih. Jadi kayak kalau kalian ngerasa di umur-umur segitu kalian udah tua, actually no, you guys are still pretty young gitu. Very young, Iya, very young. tapi sebagai anak umur 25 tahun saat itu, aku merasa aku udah tua waktu itu. Kayak ketinggalan Udah gitu. ketinggalan, rasanya kayak waktu aku belajar di bootcamp tuh kayak ini bocah-bocah masih umur 20, 21 gitu kan. Terus kayak ada yang 22 lah, 12. Cuma maksudnya aku udah mau umur segini sendiri, udah mau masuk 24 sendiri gitu. Yang dipanggil Mas tuh cuma aku gitu. Iya. Iya. Gemes. Aku ngerasa tua banget ya. Tapi looking back sekarang, aku ngerasa enggak, it's never too late sih. It's never too late. You can always try.
Itu yang satu dari aku. Ih, cakep. Itu agak nyambung tau sayang. Berarti aku nyelip dikit aja ya biar aku bisa Oh, punya. kamu ada juga. Karena Oke. aku udah ada 4. Yang satu tuh Oke. sebenarnya aku mirip sama kamu Oke, itu. oke, oke. Kayak kalau yang aku adalah kayak eh gak apa-apa kalau ngerasa belum sukses. Iya, Ya, ya, ya. karena kan Aku ada ya kayak gitu. ada nggak? Nggak ada. Kayak iya kayak aku kayak nggak apa-apa kalau ngerasa belum sukses, karena kalau menurut aku pribadi kayak aku tuh 20 masih early banget men. Kayak kebanyakan orang tuh juga sukses baru 30-40 Itu gitu dia, yang betul, betul. iya. Dan sebenarnya ini menurut aku menarik sih. Aku baru menemukan ini karena ngobrol sama beberapa teman-teman kita yang di mata kita udah sukses, dia udah punya bisnis besar, karyawan ribuan dan lain sebagainya. Ternyata ada satu hal yang kita miliki dan mereka tidak. Apa itu? Kebebasan, Itu betul. beban gitu. Betul. Kita selama umur 20 cuma mikirin diri kita doang. Betul. Ya kan, kayak kita mau makan apa, kita mau jalan kemana, hahaha gitu. Kalau misalnya dia tuh dari umur yang sangat muda udah yang kayak Tanggung jawabnya besar. tanggung jawab nih, gimana kalau karyawan gue nggak bisa makan Hebat segala macam sih, gitu tuh. bagus. Hebat banget gitu. Cuman itu aku dari sisi Iya. aku pribadi, mungkin suatu hari Tuhan mempercayakan kita dengan Mau seperti juga, itu. betul. Tapi kita dikasih waktu untuk menikmati ini. Suatu hari bisa dikasih, bisa enggak juga nggak apa-apa gitu Ya, kan, ya, orang ya, beda-beda ya. Cuman itu aku melihatnya yang kayak, oh aku nggak tahu sih kalau aku kuat nggak sih Ya, umur umur 20-an. segitu Udah bakal kayak gitu. iya udah kayak harus bertanggung jawab dengan gaji orang setiap bulannya gitu istilahnya. Dan ya di umur 20 sih menurut aku fine banget ya kalau kita hanya mau bertanggung jawab untuk kita Ya, doang dulu gitu justru loh. mungkin itu waktunya kamu bisa egois lah, tanda kutip Iya ya. bisa egois, bener. Karena kalau misalnya teman-teman kita yang udah kita lihat sukses banget nih sekarang, kadang-kadang orang tuh cuma lihat enaknya doang sukses. Iya. Gila dia keren, uangnya banyak, rumahnya gede segala macam gitu. Tapi kan di balik sukses itu ada tanggung jawab yang besar banget Iya, ya. itu betul. Dan kalau udah mulai tuh nggak bisa berhenti. Betul. Maksudnya kalau dia udah umur 20 kan itu akan lanjut sampai 50. Lanjut, ya, betul. Nah kalau amin suatu hari Tuhan kasih kita kayak gitu, mungkin startnya 30. Tapi kita punya 10 tahun kebebasan ini, Iya, yang udah kayak pernah, udah kita ada. bebas explore, kita bebas segala macam. I'm not saying, makanya orang tuh beda-beda gitu dan kebutuhannya juga beda-beda. Tapi intinya aku bersyukur itu sih. Jadi kalau misal menurut aku kalau belum sukses-sukses amat nggak apa-apa, coba lihat kayak on the bright side sebenarnya apa gitu. Betul, Dan betul. ya itu suksesnya orang beda-beda, timelinenya beda-beda gitu, pro kontranya juga beda-beda. Kita mungkin nggak sukses mereka, ya mereka mungkin tanggung jawab lebih besar, tapi kita juga uangnya nggak sebanyak mereka gitu. Ya, Nggak bisa ya, anak-anak jidat keluar negeri segampang itu juga. Betul, gitu. Itu betul. kontranya di kita gitu. Jadi semua tuh ada pro dan kontranya. Hidup tuh pilihan sih gitu. Betul, Aku hidup betul. tuh pilihan. Setuju. Jadi itu, dan trust the process aja. Kemarin aku dengar dari podcast sesepuh lain lagi, mereka tuh bilang kayak gini, menarik banget. Sebenarnya kamu tuh kalau misalnya kerja atau berkarir atau menjalani kehidupan gitu, itu tekun aja sama yang apa kamu kerjain. Mungkin suksesnya nggak cepet yang kamu bilang, tapi nanti akan ada satu titik di mana itu switch, dan itu kayak breakthrough kamu gitu. Dan breakthrough itu ada yang datang di umur 20, ada yang datang di Ya. umur 30 gitu. Yang penting kita bertekun aja sama apa yang dipercayain ke kita saat ini gitu Ya, istilahnya. ya, Dan ya, kita juga lagi dipersiapkan untuk siap untuk kalau misalnya suatu hari dapatnya lebih besar, ya kita juga harus setia dengan perkara kecil dulu kan. Kalau tiba-tiba langsung yang gede nggak bisa. Aku nangis sih kalau kayak temenmu yang kayak tiba-tiba kayak, oh my god gue nggak bisa gaji karyawan gue, aku nangis. Iya, Tapi iya, dia iya, bisa iya. karena dia udah siap gitu. Benar. Paham. Gitu. Itu masuk yang kedua apa mau lanjut lagi? Kedua deh, udah banyak ternyata ya. Ya udah lanjut. Aku lanjut lagi. Kedua. Aku lanjut kedua. Sebenarnya agak mirip lagi di yang kedua ini. Aku tulis banyak jalan menuju Roma. Gemes Sebenarnya banget sih. saya masih nyambung lagi sama yang tadi sih, kayak mungkin ketika waktu kita masih muda kita tuh punya idealisme, pengen reach suatu goal, which is good. Pasti juga kita selalu berpikirnya hanya ada satu cara untuk nge-reach ke goal itu kan. Iya. Dan untuk reach itu karena kita nyobain jalan yang sama terus tuh gagal gitu loh. Benar lagi. Gagal terus gitu kan. Ini buat contoh aja ya. Kan aku lahir di keluarga yang mama bapaknya bisnis semua kan. Orang tua aku dua-duanya bisnis. Jadi for konteks aku sampai gede tuh nggak kepikiran sama sekali untuk kerja ya. Karena aku tahunya cari uang itu dari bisnis, nggak ngerti dari kerja. Tapi selama 10 tahun kita bareng aja, kamu udah ngeliat aku berapa kali bikin bisnis dan istilahnya nggak jalan kan. Iya Maksudnya lagi, jalan cuma istilahnya nggak bisa nabung lah karena uangnya Belum pas-pasan. sustain, Belum sustain, iya, agak susah gitu kan. Terus gagal karena aku taunya hanya satu jalan yang menuju Roma nih, lewat tol ini. Ternyata ada jalan lain lewat belakang, yaitu
mungkin dari bekerja dulu ya kan. Aku sekarang lagi bekerja, lah puji Tuhan kok bekerja ya kayak kamu bilang tadi, yang aku nggak ngerasa juga jalannya dibukain terus sama Tuhan gitu kan. Ya jadinya itu juga sih yang aku pelajarin, bahwa mungkin ketika ketika kita dibuat gagal terus di satu tempat, mungkin memang bukan dari situ lewatnya Ngena gitu. banget lagi, ya ampun. Iya, cuma maksud aku bukan berarti kita harus menyerah ya, Iya tapi sih. selalu ada cara lain. Kita nggak harus meris goal kita itu dengan cara A, walaupun kita maunya A ya, entah karena alasan itu keren, entah karena alasan itu apa. Tapi kalau emang ternyata jalan kamu lewat B, tapi kamu bisa reach goalnya juga, gimana gitu loh. Jadi ya, it's good to have your idealism, tapi nggak, aku mau pakai bahasa Indonesia aja biar nggak dimarahin. Bagus untuk jadi ideal, tapi kalau emang goal itu penting buat kamu, coba cara lain nggak apa-apa kan. Harus realistis Harus juga nggak sih? realistis ya. Eh, agak susah nih bahasa Indonesia ini aja deh. Work with what you have, nah istilahnya gitu. Benar. Iya, karena nggak semua dari kita memiliki privilege itu ya, untuk Atau resources. resources yang ekstra. Jadi nggak semua jalan bisa kita lewatin emang gitu. Siapa tuh, makanya ada jalan-jalan lain yang bisa kita lebih tempuh. Ya udah lewat situ aja gitu. Benar-benar. Siapa tahu ujung-ujungnya kita akan lewat situ juga gitu loh. Iya, siapa tahu itu adalah part of the process Betul, ya. betul. Siapa Part of the tahu, nggak process. tahu juga. Cuma yang perlu udah ngerasain dulu aja. Itu nomor 2 dari aku. Ih, kamu tuh bilang kamu nggak bijak, tapi bijak banget loh Masa saya. sih? Iya, iya. Bangga banget. Ih, suamiku bangga. Ini 10 tahun yang lalu nggak kayak gini ya. Ini sudah dibentuk gitu. Pelan-pelan. Waktu saya beli nggak kayak gini bentukannya. Ya ada sedikit bibit-bibitnya sih. Tapi belum. Belum, sekarang udah disiram semakin tanam keluar. Nah, udah semakin keluar. Nggak salah lah. 10 tahun memupuk. Gitu. Oke, kamu sekarang. Tapi aku berhubungan juga sama Lagi, yang oh kamu iya. ngomong. Ini aku yang terakhir Sama nggak yang terakhir. berhubungan tapi. Ya nggak apa-apa. Ya udah, terus. Kalau aku yang ketiga adalah surround yourself with the right people. Oh, mirip ternyata. Oke, lanjut. Oh mirip ya. Bisa nyambung, bisa Bisa nyambung. Nggak harus nyambung. Nggak harus saya. nyambung Kan ya. pelajaran pribadi. Iya. Iya, kalau soalnya menurut aku apa ya, penting sih, kayak kadang-kadang kita ngerasa waktu zaman masih teenager kan kita ngerasa kita harus temenan sama semua orang. Iya, itu betul. Tapi menurutku faktanya adalah makin gede tuh kita makin kebuka matanya bahwa orang itu banyak banget di bumi. Jenisnya tuh banyak banget. Dan Iya. memang faktanya kita nggak bisa Fit in sama. semuanya gitu. Mungkin kadang-kadang ada kasus-kasus butuh di mana misalkan bekerja, Betul. mau nggak mau kita harus berusaha untuk fit, Ya. itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi maksudku kalau nggak ada keharusan banget dan kayak gimana gitu, kayak ya udah nggak usah put terlalu banyak effort. Put effort oke, tapi terlalu banyak yang sampai itu sacrifice diri kamu sendiri tuh menurut aku not Jangan good ya. sih. Menurut aku pribadi kayak learn to make boundaries juga sama orang. Iya. Kalau aku gitu dan putting yourself in the right people adalah misalkan contoh paling simpel cari jodoh. Kayak apa ya aku kalau misal menurut aku tuh penting banget juga pasangan yang sepemikiran, yang se-value, karena kalau misalkan beda, not the right people tuh ya pasangan ketemu tiap hari will stress you out banget juga kan gitu. Betul. Gitu sih kalau misalnya aku yang aku pikirnya. Tapi juga on top of that, masih berhubungan dengan the right people adalah make effort. Karena at least in our lifestyle yang sebenarnya ini jujur pelajaran yang sebenarnya aku mau ubah di umur 30-ku. Tapi mungkin buat yang masih umur 20 juga bisa ya. Jadi kayak tadi di satu sisi jangan terlalu maksain dan harus banget menghabiskan energimu untuk bergaul dengan orang-orang yang sebenarnya kamu nggak suka-suka amat gitu loh. Nggak usah terlalu people pleasing gitu, kayak secukupnya aja. Tapi di sisi lain buat orang-orang yang matters, buat orang-orang yang kamu mau tuh harus put extra effort. Iya. Kenapa? Karena kalau zaman dulu tuh kita punya teman, kita punya apa tuh, kita ketemu di sekolah tiap hari, keluarga juga ketemu keluarga di rumah setiap hari. Jadi kayak nggak usah put effort, itu udah ketemu gitu. Sedangkan semakin kita besar, semakin kita tuh jarang ketemu sama orang-orang yang matter atau orang-orang yang kita pingin dapet ilmunya, atau orang-orang yang kita pengen pengen deket aja gitu loh. Kita resonate sama orang-orang itu. Dan kadang-kadang tuh perlu put effort gitu loh, perlu yang kayak semager mungkin, kayak nggak apa-apa, ayo paksain ketemu, kita harus ngobrol gitu. Dan itu bisa bisa lupa kadang-kadang kita tetap butuh manusia di sekitar kita, dan kita bisa meng-curate orang-orang apa yang kita pengen bareng-bareng. Kalau kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang boros uang, ya kita akan ke bawah boros uang gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang kayak misalkan
tahu cara mengelola uang, tahu cara bisnis, kita ngobrol sama mereka, kita juga akan terpengaruh seperti itu. Jadi kayak we have that freedom now and use it wisely. Intinya surround yourself with the right people. Karena menurut aku ini bener sih, the closest 5 people you surround yourself with is who you are. 5 orang yang terdekat yang berada di dekat kamu itu, yang kamu paling sering ngobrol, ya kurang lebih mindset kamu akan seperti itu gitu. Itu Ya, benar sih. manfaatkan aja kata-kata kayak gitu. Kamu lagi pengen jadi orang yang seperti apa, gitu. Sobiku, terakhir. Terlalu berat barusan. Masa sih? Gitu ya? Enggak ya, kamu tuh juga berat tahu Iya yang ya? kamu sharing, iya. Kalau aku yang terakhir itu Berat nih pasti nih. Enggak berat. Kalau aku yang terakhir simple. Apa? Silence is gold. Wih. Kenapa udah berisik gini? Nah, tapi aku keinget zaman waktu ya umur 20-an dulu ya. Ini kan juga konteksnya kita ngomong ke kita yang lebih muda ya Iya, istilahnya kan. Kayak aku tuh apa-apa aku komentarin. Apa-apa aku komentarin. oke. Jadi kayak misalkan Kayak emak gue. iya, tapi Aku sering ngomong gitu. iya, Apa sih kayak mamaku gitu? tapi di sosmed gitu kan. Oke. Jadi modelnya kayak yang aku inget tuh misalkan zaman dulu suka ada demo-demo gitu kan, suka ada demo-demo tuh suka kayak komen bikin status. Sebenarnya gimana ya? Aku nggak bisa menyalahkan banget sih karena sosial media juga kan terserah mau kalian pakai buat apa ya. Tapi at least buat aku pribadi aku ngerasa buat aku lebih banyak dampak buruknya. Social media atau Koar-koarnya. Koar-koarnya, Oke. bukan sosial media. Kenapa? Karena yang satu banyak yang unfollow waktu itu. Oh, really? Iya, ada beberapa teman-teman kelihatan unfollow gitu kan. Karena ya aku jadi kada pendapatnya beda kan. Pendapatku beda dari mereka That's gitu. very interesting. That's why I never say anything. Iya, makanya. Nah, itu makanya. Ya. Yang kedua adalah aku udah pernah ngerasain on the other end di mana aku diem aja dan orang-orang pada koar-koar semua, berisik semua. Aku sangat annoyed sama orang-orang yang terlalu berisik. Jadi kamu kalau berpikir gue annoying dulu. Gitu, iya. Oke. Ternyata aku belajar ternyata cukup menyebalkan juga ya. Gitu. Soalnya di kepala aku dulu kayak keren kalau kayak gitu, ngerti nggak sih? Oh, Oke. keren nih pendapatku beda sendiri nih gitu. Semua orang harus Okay, tahu that's gitu kan. interesting. Oke. Tapi setelah aku gede ternyata kayak no, I think ketika hal-hal kayak gini silence is good sih, kayak you just analyze what happens first. Terus kalau memang sudah ada itunya baru berpendapatlah dengan civil. Apa ya civil tuh ya? Civil, I don't know how to say civil, but yeah, we'll put it here. Iya, iya, Yeah. iya. Gitu, jadi kayak lebih ke arah mungkin bukan silence itu good kali ya, tapi lebih ke arah think before you talk maybe. That's a good point. That Lebih ke is, arah itu ya. kalau dari waktu kita belajar tentang childish dan dewasa, kita sempat belajar itu kan. Iya. Itu bagian dari dewasa sih. Betul, Maksudnya betul. menggebu itu, ya tapi nggak tahu juga ya. Sebenarnya kan banyak orang yang menggebu-gebu kayak gitu Iya, juga di iya, umur sekian gitu ya. Ya tapi itu sih ya. Mungkin instead of diem, sorry, berarti aku ganti ya. Nggak apa-apa nih aku ganti Nggak saya. apa-apa, nggak apa-apa. Adalah think before you talk gitu. Oke. Jadi sebelum ada mau ngomong apa, dipikir dulu nih akibatnya seperti apa nih. Iya. Sesuai nggak seperti yang kamu mau. Karena ya karena zaman dulu kalau ngomong sih aku langsung ngomong aja. Ada ngeliat apa di TV, wah tulis gitu kan. Oh, Gitu. oke. Sekarang kan aku lebih jarang ngepost soal hal kayak gituan kan. Karena aku tahu kayak nggak usah lah ngapain ngomong sendiri. Orang pada annoyed juga disitu kayak udah kalau kayak gini nggak usah dipost, ini nggak usah dipost gitu. Gitu. Kalau aku yang terakhir itu kayak Tapi kamu itu lebih in general kalau sayang. apa tuh? Karena ketika aku bertemu dengan kamu 10 tahun yang lalu, 10 plus tahun yang lalu, itu kamu memang cukup impulsif orangnya. Sangat Iya, sangat impulsif yang kayak bukan hanya dalam berkata-kata ya, dalam bertindak juga ya. bertindak. Tapi ya itu ya, mungkin tanda semakin dewasa adalah bagian dari menjadi dewasa adalah Berpikir. berpikir karena setiap apa yang dilakukan itu selalu ada dampaknya kan. Apa dan apakah Betul. kamu bisa menanggungnya atau tidak gitu. Betul. Kalau bisa menanggungnya silahkan, kalau Betul. tidak bisa menanggungnya dipikir lagi. Betul. Gitu. Jejak digital, guys. Iya, jejak digital. Anything in life I think. Iya sih, Anything in betul, life. betul. Ha-ha. Kalau misalnya bisa ya udah silahkan. Again, hidup adalah Pilihan. Iya. Yes. Oke, itu aku yang ketiga udah. Dah, Itu sama-sama aja. 3. I think that's it ya for That's it, today's video. Oh my god, we're 30. 30. Oh, almost 30 minutes as well. Ya,
Thank you so much buat yang udah dengerin. Moga-moga bermanfaat nih buat adik-adik yang masih di umur 20 tahun ya. Woi. Dan kalau misalnya di sini ada yang nonton ada umur 30 tahun, ayo boleh tambahin, tulis di comment Ya, section apalagi yang mau kira-kira kalian kasih pesan. yes, buat adik-adik kita atau apa yang kalian Nah. pelajarin atau yang what you wish you know when Ya, you're ya, 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 in ya. your 20 gitu ya. Tuh. Oke, jangan lupa like, subscribe video ini yang di YouTube. Buat yang di Spotify juga boleh komen, like, subscribe juga. Ini ya, we'll see you in Batam. Yes. Thank you for listening. Bye bye.